Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk dapat mengikuti pelajaran pemrograman berorientasi objek ya. Kita minggu kemarin kita masih baru perkenalan, sekarang kita sudah memasuki materi ya. Tadi saya sudah share materinya di grup kelas kamu ya. Oke. Udah dibaca belum materinya? Udah ya, udah baca ya. Sudah. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Fiskal Rajwa Ramadan. Silakan Fiskal dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Ya, terima kasih Fiskal untuk doanya. Oke, saya sebelum memasuki, tolong mic-nya di Fahmi, mic-nya tolong dimatikan dulu. Ya, Pak. Ya, makasih Fahmi. Kita hari ini akan belajar tentang konsep pemrograman berorientasi objek ya. Kita akan belajar tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Oke, saya mau share screen dulu. Oh ya, semuanya alhamdulillah pada sehat ya. Syukur kalau sehat, semuanya syukur. Tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jangan keluar rumah jika tidak mendesak ya. Jangan keluar rumah jika tidak mendesak. Selalu mencuci tangan, menggunakan masker kalau keluar ya. Jadi perkembangan COVID hari ini lumayan cukup tinggi ya. Kemarin tanggal 18 Juli itu sekarang penambahan positif yang COVID-nya itu sekarang perharinya sudah mencapai 50.000 orang per hari. Bayangkan 50.000 orang per hari. Ya, jadi varian Delta ini sangat cepat. Ya, sangat cepat penyebarannya, penularannya. Jadi tolong stay safe ya, stay safe. Jaga jarak ya, jangan keluar rumah jika tidak mendesak. Itu aja ya. Oke, saya mau ini yang hadir harusnya 42, yang baru ada di Google Meet ada 31. Berarti berapa tuh? 42 dikurangin 31, kurang lebih ada 11 orang ya. 11 orang yang belum join ke Google Meet. Oke, saya mau sharing dulu. Sebentar. Tolong mic-nya di mute. Oke, udah ke share belum? Halo? Sudah, Pak. Udah ke share belum, Dek? Sudah? Sudah, Pak, sudah. Apa bacaannya? Konsep pemrograman berorientasi objek. Ya, konsep pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi gini ya,
Makanya saya minta kamu tuh jangan telat ya, jangan telat nanti gini nih, nanti kalau di Google Meet itu kalau yang mau masuk kan harus di admit ya. Jadi saya minta besok-besok kalau saya minta Google Meet tolong on time ya. Ya maksimal saya nunggu 5 menit aja lah gitu ya. Saya minta nunggu 5 menit aja untuk kamu gabung ke Google Meet. Jadi kalau pelajaran sudah mulai ya, kalau pelajaran sudah mulai, saya udah mulai share screen itu nanti akan ribet lagi ya. Akan ribet lagi nanti kalau misalkan ada yang mau join, saya harus menerima, saya harus confirm gitu ya. Jadi tolong nanti ke depannya kalau saya minta Google Meet atau saya minta Zoom, nanti jangan apa namanya? Jangan telat ya. Oke. Saya share ulang lagi. Udah kebaca, Dek? Nak? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, tolong kamu niatkan ya. Tolong kamu niatkan dari hati kamu niat belajar hari ini ya. Jangan ada niat-niat yang lain. Karena gini, ilmu itu ya, ilmu itu barang abstrak. Ya, ilmu itu barang abstrak. Jadi, ilmu itu kelihatan nggak kalau menurut kamu? Tidak, Pak. Nggak kelihatan kan? Jadi gini, kalau memindahkan ilmu itu kita harus pakai hati. Ya, hati saya harus bersih, hati kamu juga harus bersih. Ya, jadi kalau hati kita bersih itu nanti menerima ilmunya gampang. Ya, kamu ikhlas, kamu ingin menerima pelajaran, saya juga ikhlas untuk memberikan pelajarannya. Itu insya Allah nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, karena ilmu yang bermanfaat itu merupakan salah satu amal atau pahalanya itu nggak akan putus ya kalau kamu nanti meninggal. Kalau ilmu kamu dipakai sama orang lain, itu pahalanya akan mengalir terus-menerus buat kamu. Itu ya. Jadi makanya mulai sekarang kamu ikhlaskan hati kamu, diri kamu kalau dalam belajar ya. Kalau mindahin barang, mindahin meja itu gampang, barang kelihatan. Ya, mindahin kursi dari sini, dari ruangan ini ke ruangan lain itu gampang. Tapi kalau mindahkan ilmu itu kita susah ya, dari hati ke hati. Ya, jadi ya, kita akan mulai bersih. Ini judul hari ini ya, pertemuan hari ini. Udah full screen belum, Dek? Sudah, Pak. Udah full screen Sudah, ya? Pak. Oke, ini kita akan memulai ini KD pertama ya. KD pertama itu judulnya KD pertama ini judulnya konsep pemrograman berorientasi objek. Ya. Ya, ini merupakan ya, ini kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar itu kamu harus memahami konsep pemrograman berorientasi objek. Yang kedua itu mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kamu harus paham konsep dasar PBO. Yang kedua, menjelaskan prosedur pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman struktural. Yang keempat, mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Oke, sampai sini masih jalan share screen saya? Jalan, Pak. Ya. Masih full screen ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke konsep pemrograman berorientasi objek. Apa sih PBO? Ya, apa sih PBO? PBO adalah sebuah teknik pemrograman yang unik, menarik, serta penuh tantangan. Ya, di dalam PBO terdapat kelas serta objek. Keterkaitan kelas dan objek seperti halnya sebuah pabrik yang menghasilkan produk yang dibutuhkan pasar.
pabrik atau kelas akan menciptakan komponen yang dibutuhkan untuk merakit objek. Ya, sampai sini. Jadi PBO itu intinya nanti kamu pemrogramannya itu nanti berupa objek-objek. Ya, beda dengan pemrograman struktural atau prosedural. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut apa itu PBO, apa itu pemrograman struktural. Nah, ciri-ciri PBO. Ciri-ciri PBO. Yang pertama itu enkapsulasi, ya. Enkapsulasi itu membungkus atau menyatukan data beserta metode-metodenya sebagai satu unit, ya. Enkapsulasi dilakukan dengan tujuan menyembunyikan dan mengelompokkan data dengan lebih baik. Ya, yang kedua, ciri PBO itu warisan atau inheritance. Ya, inheritance adalah konsep bahwa properti dari suatu kelas dapat diwarisi oleh kelas lainnya. Ya, nanti kita akan belajar apa itu enkapsulasi, apa itu warisan, ya. Semuanya ada nanti di bahasa pemrogramannya. Terus ciri yang ketiga yaitu polymorphism, ya, adalah konsep yang memungkinkan penggunaan interface yang sama untuk melakukan tindakan yang sama tetapi secara proses memiliki perbedaan. Terus ciri yang keempat yaitu abstraction, adalah menyembunyikan detail dari suatu proses dan menunjukkan hal-hal penting lainnya. Ya. Bentar, tadi ada yang masuk tuh. Aduh. Itu ciri-ciri PBO ya. Ada 4 tadi. Yang pertama apa? Yang pertama apa cirinya? Polymorphism, enkapsulasi, ya, warisan, polymorphism, dan abstraksi. Ya, ciri-ciri PBO. Nah, sekarang pengertian objek. Apa sih objek? Ya, objek merupakan gabungan dari beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan. Kumpulan objek yang sama akan membentuk sebuah kelas. Ya, saya kasih contoh nih. Saya punya namanya kelas mobil. Maaf. Saya punya kelas kendaraan. Ya. Objek dari kendaraan apa aja? Ada yang bisa jawab? Mobil, terus Motor. terus sepeda, betul, terus Pesawat. mobil, motor, sepeda, pesawat, ya, itu kurang lebih ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kelas itu ya kumpulan dari beberapa objek, ya, tapi sama, ya. Jadi kalau saya tanya lagi, kalau kelasnya kelas hewan buas, saya mau tanya, kelas hewan buas, objeknya apa aja? Serigala. Harimau. Buaya, harimau, itu ya, singa, ya, itu contoh-contoh dari kelas, ya, dan contoh-contoh dari objek. Oke, nih konsep dasar objek. Konsep dasar objek itu terdiri dari 3. Ya, yang pertama itu is identical. Artinya, objek memiliki identitas sendiri sehingga dapat dibedakan dengan yang lain. Yang kedua itu adalah has behavior. Ya, artinya objek memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dari lainnya. Yang ketiga, has state. Ya, artinya objek yang memiliki nilai yang baku. Jadi, objek itu memiliki 3 konsep dasar. Yang pertama is identical, yang kedua has behavior, yang ketiga has state. Jelas sampai sini ya? Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Dengar. Ya, oke, makasih. Terus karakteristik objek. Ya, karakteristik objek. Yang pertama identitas, ya.
Objek yang memiliki identitas berarti datanya dapat diukur, mempunyai nilai yang dibedakan entitasnya. Contohnya, sapi merupakan objek dari hewan ternak. Monitor merupakan objek dari perangkat keras. Dan motor merupakan objek dari kendaraan. Dari contoh-contoh identitas tadi, saya mau nanya nih, kelasnya apa aja? Kelasnya apa aja? Halo? Ini contoh-contoh yang ini nih, yang tadi saya sebutin, sapi, ya, monitor, motor, itu kelasnya apa aja, Dek? Kendaraan. Sapi kelasnya apa? Wan. Hewan ternak. Hewan. Monitor kelasnya apa? Perangkat keras. Perangkat keras, ya. Motor kelasnya apa? Kendaraan. 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 Oke, ya. Terus karakteristik objek yang kedua yaitu klasifikasi, ya. Objek dapat diklasifikasikan menurut data dan perilaku yang memiliki struktur yang sama ke dalam suatu kelompok yang disebut kelas, ya. Setiap objek yang ada dalam kelas memiliki atribut atau properti, ya. Jadi setiap objek yang ada di dalam kelas memiliki atribut atau properti. Contohnya, ya. Tadi saya kasih contoh kelas dari kendaraan, ya, objeknya motor, mobil, sepeda, pesawat terbang, dan lain-lain. Oke ya. Nanti untuk kelas dan objek itu ada babnya tersendiri, ya. Sekarang kita masuk ke paradigma bahasa pemrograman, ya. Yang pertama itu ada pemrograman terstruktur, yang kedua pemrograman prosedural, yang ketiga pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Apa itu pemrograman struktur? Saya minta tolong dibacakan pengertian pemrograman struktur. Si Haikal Erlana, tolong dibacakan pengertiannya. Haikal? Pemrograman terstruktur merupakan suatu kumpulan teknik yang dikemukakan oleh Edgar Dijkstra yang dapat meningkatkan produktivitas programmer dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam penulisan, pengujian, penelusuran kesalahan, dan pemeliharaan suatu program. Pada teknik ini, suatu program akan dibagi ke dalam beberapa modul yang setiap modul menjalankan fungsinya sendiri. Ya, jadi pemrograman terstruktur ini ya dikemukakan oleh Edgar Dijkstra, ya. Pemrograman terstruktur ini masih ada beberapa kekurangan ya, diantaranya itu waktunya yang lama. Terus juga nanti dalam pemrograman struktur ini itu kita harus dibuat modul-modul ya, modul-modul. Nanti kamu ada tugas untuk cari contoh pemrograman terstruktur. Yang kedua yaitu pemrograman prosedural. Tolong dibacakan pengertiannya pemrograman prosedural si Fajar Fadilah. Fajar Fadilah. Pemrograman prosedural merupakan rangkaian suatu penyelesaian suatu masalah prosedur yang dibagi ke dalam beberapa masalah sesuai dengan fungsinya. Prosedur apapun dapat dipanggil selama program sedang berjalan. Program ini memiliki variabel global dan lokal. Ya, terima kasih Fajar Fadilah. Ya, jadi program prosedural itu lebih baik ya daripada pemrograman terstruktur. Jadi nanti terdiri dari prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Ya, dia ada variabel global, ada variabel lokal. Selanjutnya itu PBO atau Object Oriented Programming. Tolong dibacakan. Sebentar. Saya cari namanya dulu. Fai Muhazib. Fai.
Pada pemrograman berorientasi objek, fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut dengan objek aktif yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Dibandingkan dengan dua model pemrograman sebelumnya, pemrograman berorientasi objek dapat dikatakan lebih baik karena dapat memberi fleksibilitas yang lebih mudahan membuat program dan digunakan luas dalam teknik perangkat lunak skala besar. Oke. Ya, dalam PBO ini ya contoh pemrograman PBO, bahasa pemrograman PBO adalah Java, C++, Visual Force Pro, Visual Basic, Python, C Sharp, ya, PHP. Ada yang udah pernah dengar? Apa udah pernah make Python? Belum Pak, Python. Belum ya. Tapi udah kenal, udah pernah dengar namanya. Udah Pak. Udah ya. Belum. Java. Udah Pak. Java udah ya. Oke. Udah pernah dengar. C++? Pernah dengar Pak. Pernah dengar juga. Pernah. PHP? Belajar. Udah belajar ya, alhamdulillah. Belajar. Ya. C Sharp? Enggak. Belum ya. Belum. Oke. Tuh. Jadi itu contoh-contoh bahasa pemrograman PBO ya. Nah, sekarang perangkat pemrograman PBO ya. Tahun 91 ya, PBO atau bahasa pemrograman Java itu dikembangkan oleh James Gosling, Mike Sherida, dan Patrick Naughton ya. Awalnya Java bernama Oak. Nama ini diambil dari nama pohon yang berada di dekat kantor James Gosling ya. Lalu namanya diubah menjadi Green, pada akhirnya diubah lagi menjadi Java. Nama Java dipilih karena si Gosling ini terinspirasi dari asal-usul kopi yang diminumnya, yakni Pulau Jawa. Ya, jadi bahasa Java ini ya terinspirasinya yaitu dari kopi. Tahu nggak lambang Java itu apa? Cangkir. Ya, betul, cangkir. Siapa tuh yang jawab? Saya Pak. Namanya? Rangga. Ya, Rangga. Oke, makasih Rangga. Ya, makanya lambang Java itu cangkir karena si Gosling ini itu terinspirasi dari kopi yang diminumnya ya pas di Pulau Jawa. Berarti dia udah pernah ke Pulau Jawa si James Gosling ini tahun 91. Ya. Nah, karakteristik Java ya. Karakteristik Java yang pertama yaitu sederhana ya. Sederhana. Java dikatakan sederhana karena sintaks untuk Java seperti pada sintaks C++ ya. Tetapi sintaks Java tidak memerlukan hal-hal seperti berikut kayak header file, pointer arithmetic atau pointer syntax, union structure, overloading operator, class virtual base ya. Jadi di Java ini nggak ada tuh yang namanya header ya. Kayak stdio.conio.h kayak gitu-gitu. Itu kalau di C++ masih ada. Nah, kalau di Java itu nggak ada. Yang kedua karakteristiknya yaitu berorientasi objek. Java dikatakan sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek dikarenakan teknik dari Java adalah memusatkan rancangan pada data atau objek dan interface. Ya, pada dasarnya Java memiliki persamaan dengan bahasa pemrograman C++ karena pada fitur pada Java sebanding dengan C++. Perbedaan utamanya terletak pada penurunan berganda, yaitu Java memiliki cara penyelesaian yang lebih baik daripada C++. Ya. Jadi Java ini diciptakan untuk menyempurnakan bahasa-bahasa pemrograman pendahulunya. Seperti itu ya. Yang ketiga, karakteristiknya itu aman ya atau secure. Java dirancang untuk digunakan pada jaringan terdistribusi ya. Yang keempat, dinamis. Dalam beberapa hal, Java merupakan bahasa pemrograman yang lebih dinamis dibandingkan bahasa pemrograman C atau C++. Hal itu dikarenakan Java dirancang untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berkembang
ya. Library pada Java dapat dengan mudah menambah metode dan variabel, contoh yang baru tanpa banyak mempengaruhi klien. Oke, yang kelima yaitu interpreter, ya. Interpreter Java dapat mengeksekusi kode byte Java secara langsung pada komputer yang memiliki interpreter. Yang keenam, terdistribusi atau distribute, ya. Yang ketujuh, netral arsitektur. Yang kedelapan, multi-thread. Ya, multi-threading itu artinya kemampuan sebuah program untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan secara bersamaan. Itu ya, arti dari multi-thread. Ada multi-thread, ada single thread. Ya, kalau single thread itu satu program untuk satu pekerjaan. Tapi kalau multi-thread, ya, jadi banyak program di dalam satu pekerjaan yang sama. Yang selanjutnya, karakteristik Java yaitu kuat. Terusnya kinerja yang tinggi dan portable, ya. Oke, arsitektur Java. Arsitektur Java itu ada 3, yaitu Enterprise Java, ya. Yang kedua standar Java, yang ketiga Micro Java. Enterprise Java merupakan superset dari standar Java yang digunakan untuk aplikasi berbasis web, ya. Aplikasi sistem akan tersebar dengan beraneka ragam klien dengan kompleksitas yang tinggi. Yang kedua yaitu standar Java atau J2SE. Java SE atau J2SE adalah Java yang digunakan untuk membuat aplikasi standar seperti aplikasi desktop dan command line atau CLI. Ya, yang ketiga Micro Java. Java Micro Edition atau J2ME. Ya, adalah Java versi mungil yang digunakan untuk membuat aplikasi mobile, microcontroller, sensor, dan lain-lain. Pernah punya handphone Nokia yang jadul nggak? Kayak handphone Nokia Engage, kayak handphone Nokia 3660. Pernah punya nggak? Nggak pernah ya? Punya. Pernah punya? Punya. Sekarang ada, Pak. Oh, sampai sekarang ada. Ya, dulu ya Nokia itu paling banyak aplikasi Java-nya. Ya, hampir semua aplikasi-aplikasi di handphone Nokia itu berbasis Java. Ya, berbasis Java. Ya, sekarang Nokia udah ke Android ya sekarang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ada yang pakai handphone Nokia nggak? Yang Android? Enggak, Pak. Nggak ada ya, karena nggak terkenal ya. Dulu Iya. itu handphone paling terkenal ya Nokia, ya. Sekarang udah kalah Nokia. Asia. Oke, Asia. Ya nih, software pendukung Java, ya. Jadi kalau nanti kamu mau ngoding Java, itu minimal ada 3 aplikasi ini yang harus kamu install di laptop kamu, ya. Yang pertama yaitu Java Editor. Ya, Java Editor itu contohnya. Jadi Java Editor itu aplikasi untuk sebentar ya, ada yang mau masuk nih. Siapa nih? Ya. Jadi Java Editor itu aplikasi untuk menuliskan kode Java. Contohnya Eclipse, Visual Studio Code, NetBeans, Notepad++, ya. Saya mau tanya nih, yang sudah ada Visual Studio Code siapa? Saya, Pak. Hampir semua ya. Jadi nanti saya minta tolong nanti kamu install Visual Studio Code ya di laptop kamu ya. Jadi kita nanti pakainya Visual Studio Code untuk ngoding di Java. Itu ya. Bentar, ada yang mau masuk lagi nih, Rizal. Terus software yang kedua yaitu JDK atau Java Development Kit. Merupakan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk kompilasi dari kode Java menjadi bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh JRE. Ya. JRE itu apa? Java Runtime Environment. Adalah perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang dibangun menggunakan Java. File JRE sudah terinstalasi secara otomatis saat instalasi Java JDK. Ya. Oke, nanti minggu depan kita akan
kamu saya kasih linknya untuk instalasi Java-nya ya, instalasi Java-nya. Kalau nanti sudah berhasil, ya kamu harus screenshot ke saya, ya harus screenshot ke saya hasil instalasinya. Ya, jadi itu untuk minggu depan. Ya, minggu depan kamu install Java-nya, kamu install Visual Code-nya. Oke, rangkuman ya. Oke ya, itu materinya. Ada yang mau ditanyakan materinya? Silakan, ada yang mau ingin bertanya? Nggak ada ya? Oke, jika ya lanjut ya. Oke, jika nggak ada, tolong. Oke, saya stop dulu presentasinya. Ya. Saya mau lihat dulu nih yang udah mengisi daftar hadir. Baru 33. Baru 33 orang nih. Oke. Ini. Udah ke-share belum? Sudah, Pak. Udah ya. Tuh, baru 33 orang yang ngisi. Dari Yurike, Adi Prima, Raka, Nita, Agung, Fahim Muhazib, M. Faisal, Hasan Khairul, M. Asraf, Pratama Syarif, ya, Muhammad Iqbal, ya, Muhammad Zidan, ya, Putra Haifan, Ridwan, Ken Arya, Rafa Maritsa, Fahmi Aditya, Rizky Maulana, Rangga, Rizkal, Kharan, Najwa, Gustiar, Haikal, Abu Bakar, Erlangga Prayoga, Najwa Hairunisa, Reval Syah, Fajar, Ahmad Kurniawan, Ilham Tio Ramadan, M. Haikal, Erlana, dan M. Afrizal. Ya, jadi tolong yang belum isi daftar hadir, silahkan diisi daftar hadirnya. Oke, selanjutnya yaitu saya akan mengadakan tes sumatif untuk PBO ini, ya. Saya akan share di grup linknya. Saya di grup 11 RPL ya. Sama di grup PBO. Saya share di grup PBO 11 RPL. Oke, udah keluar linknya? Halo? Udah, Pak. Ya. Oke, tolong dikerjakan. Di situ ada 10 soal. Tolong dikerjakan sekarang. Saya tunggu waktunya kurang lebih 10 menit ya. Satu soal 1 menit. Silakan dikerjakan sampai jam 12. Ya. Oke, saya minta tolong bacakan dong rangkuman hari ini. Bentar. Yang membacakan Ken Arya. Ken Arya tolong dibacakan rangkuman hari ini. Halo Ken. Ken Arya. Ya, Pak. Silakan dibacakan rangkuman hari ini. Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek murni yang dibuat berdasarkan kemampuan-kemampuan terbaik bahasa pemrograman dasar objek sebelumnya. Terus? Objek merupakan gabungan dari beberapa data dan fungsi yang masing-masing bekerja sama dan tidak dapat dipisahkan.
dari kumpulan objek yang sama akan membentuk sebuah kelas. Terus? Aplikasi dibutuhkan dalam melakukan pemrograman berorientasi objek dengan Java adalah sebuah sistem generasi Operasi. Terus? Windows, aplikasi Java, JDK, dan aplikasi editor Java. editor Java. Ya. Oke, terima kasih Ken Arya. Ya, jadi itu ya. Alhamdulillah pertemuan hari ini ya kita sudah selesai ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat ya. Dapat kamu terima. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa kamu tanyakan di grup kelas ya, di grup kelas. Ya. Tolong kameranya di-on-kan semua. Tolong kameranya di-on-kan semua. Saya mau ngambil fotonya sebentar. Tolong kameranya di-on-kan semua. Tolong kameranya di-on-kan semua. Sudah? Reval. Oke. Rangga Ivan. Ya. Sebentar, saya mau screenshot dulu. Oke. Ya, kita akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi nanti aturan-aturan dalam bahasa pemrograman PBO ya. Dari Java itu mempunyai aturan-aturan dalam membuat programnya. Oke. Saya minta tolong pimpin doa penutupnya si Putra Haifan. Silakan Putra Haifan dipimpin untuk doa penutupnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih Putra Ivan. Jangan lupa tes sumatifnya tolong dikerjakan ya. Saya kasih limit sampai jam 12 siang ini. Ya, jika nggak dikerjakan kamu nggak dapat nilai ya. Tolong juga yang belum isi daftar hadir di Google Form-nya, tolong silakan diisi daftar hadirnya di Google Form-nya. Oke ya, saya akhiri pertemuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Tolong mic-nya di-mute. Ya, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan istirahat ya. Terima kasih yang udah join.